Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah buat setiap kami, biar sabda kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berbicaralah buat setiap kami ya Bapa. Tuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion. Kita akan selalu hadir ya Bapak Ibu ya, jam 5.30 pagi Bapak Ibu, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan Sabtu pagi kita ada Harmony Prayer jam 7 pagi Bapak Ibu. Dan sorenya Bapak Ibu kita ada pemuritan onsite di Rumah Harmony. Dan Sabtu ini Bapak Ibu ada ulang tahun anak saya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada makanan buat anak-anak Bapak Ibu. Oke. Itu aja sih Bapak Ibu pengumuman ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang 10, apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Firman Tuhan katakan begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Bapak Ibu, ya, ini keluhan ya seorang nabi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Namanya Nabi Elia Bapak Ibu. Ya, Nabi Elia kalau kita membaca firman Tuhan, bayangin Bapak Ibu ya. Nabi sekelas Nabi Elia itu bisa stres Bapak Ibu. Bisa mengalami yang namanya depresi Bapak Ibu. Bayangin lu Bapak Ibu. Seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami kekhawatiran, kegelisahan, bahkan cenderung depresi Bapak Ibu. Jadi ya artinya apa? Artinya setiap kita juga bisa mengalami hal yang tersebut Bapak Ibu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ada beberapa faktor Bapak Ibu. Salah satunya adalah karena kelelahan Bapak Ibu ya. Jadi kelelahan Bapak Ibu, kelelahan adalah reaksi wajar dari tubuh kita setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Seperti kemarin ya Bapak Ibu ya, saya dari pagi tuh Bapak Ibu ya. Dari pagi bangun pagi-pagi seperti ini dari devotion, kemudian nggak tidur lagi Bapak Ibu ya, kemudian langsung ke rumah duka Bapak Ibu. Rumah duka kemudian beresin AC yang ada di rumah Harmoni, kemudian kerjain materi buat Harmony Kids, kemudian sorenya ada syuting Bapak Ibu, pulang malam, rapat Harmony Kids Bapak Ibu, dan berbagai macam aktivitas. Kemudian begitu pulang, lelah Bapak Ibu ya, bersih-bersih langsung tidur. Dan itu ya tubuh ini lelah Bapak Ibu. Tapi ada kelelahan yang normal Bapak Ibu ya. Yang normal adalah yang bisa segera hilang dengan beristirahat. Dengan tidur rasa capek kita bisa hilang Bapak Ibu. Tapi ada juga kelelahan yang seolah-olah terus ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan, ya kalau kita sering kali lelah terus, kita selalu merasa lelah Bapak Ibu, sepertinya nggak punya tenaga, atau kita juga mudah marah, ya darah tinggi Bapak Ibu, nggak boleh kesulut dikit langsung kompor beleduk Bapak Ibu, dan hilang motivasi untuk memulai atau menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, inilah yang sering disebut dengan burnout Bapak Ibu, ya. Jadi hal ini juga bisa dialami semua orang Bapak Ibu. Apapun pekerjaannya, apapun kesibukannya, berapa besar pun gajinya, atau berapapun tingginya jabatannya, semua orang bisa kena yang namanya burnout Bapak Ibu. Bahkan sekali lagi ya Bapak Ibu ya, seorang nabi besar pun bisa mengalaminya. Ya, Elia bisa dibilang termasuk orang yang kena burnout Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal, Ratu Isabel Bapak Ibu yang murka kemudian mengultimatum akan membunuh Elia. Bapak Ibu bisa bayangkan satu ancaman dari Isabel mampu membuat Elia sangat ketakutan Bapak Ibu. Ya, dan apa yang Elia alami hari itu, ya dia merasa gagal Bapak Ibu. Bahkan Elia sampai rasanya ingin mati Bapak Ibu, ya. Dan satu hal lagi, dia juga merasa sendirian Bapak Ibu. Ya, dalam pengakuannya atau lebih tepat disebut kalau kesahnya kepada Tuhan, Elia merasa hanya dia sendirilah yang masih percaya kepada Tuhan di seluruh Israel. Itu sebabnya dia ketakutan Bapak Ibu.
Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita hari ini kita lelah Bapak Ibu. Ada mungkin beberapa di antara kita, mungkin kita pernah melakukan kesalahan atau kita melakukan satu hal Bapak Ibu, kemudian kita selalu merasa dipersalahkan Bapak Ibu. Kita merasa dipojokkan, kita merasa sendirian, dan kita rasanya udah gak mampu lagi, kita rasanya udah gak kuat lagi, kita rasanya burn out Bapak Ibu, kita kelelahan Bapak Ibu. Dan apalagi kita menghadapinya sendirian Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mengalami hal yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagi Elia, ya, mungkin ancaman seorang Isabel, ya, ia rasakan seperti ancaman dari seluruh bangsa Israel. Tapi masalahnya, kenyataannya, Elia salah mengira Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri berkata bahwa masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, termasuk Obaja, dengan berani menyembunyikan 100 nabi Tuhan dari Isabel Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa sih yang kita bisa pelajari dari kehidupan Elia pada pagi hari ini Bapak Ibu? Bahwa Elia lelah, Elia kecewa dengan orang Israel dan dia merasa sendirian. Ya, semuanya ini yang memperburuk burnout-nya sehingga berkembang menjadi depresi Bapak Ibu. Pertanyaannya pada pagi hari ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada juga yang sedang mengalami burnout? Kita sedang mengalami masalah yang benar-benar paling berat dalam kehidupan kita. Masalah dengan pasangan kita, masalah dengan keluarga kita, dengan anak kita, masalah dengan pekerjaan kita yang gak kelar-kelar Bapak Ibu. Dan itu benar-benar melelahkan kehidupan setiap kita. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya bukan sekedar lelah Bapak Ibu, tapi sebenarnya kita juga sangat kesepian Bapak Ibu. Ya, kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kebiasaan one man show Bapak Ibu. Kita malas atau enggan mendelegasikan pekerjaan atau sulit percaya kepada orang. Juga mungkin gak punya waktu untuk sekedar ngobrol dengan santai dengan sahabat dan dengan keluarga. Semuanya itu bisa membuat kita burn out dan kelelahan Bapak Ibu. Ya, saya juga belajar ya Bapak Ibu ya dalam pelayanan saya ya. Ada hal-hal yang nggak bisa saya tackle semua Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya harus bagi ke banyak orang Bapak Ibu untuk pekerjaan-pekerjaan di mana itu bisa meringankan kehidupan saya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini kita juga mengalami kelelahan Bapak Ibu. Bukan hanya secara fisik, tapi benar-benar kita kelelahan secara mental dan emosional Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, milikilah waktu untuk membangun hubungan dengan orang lain Bapak Ibu ya. Itu sebabnya kenapa kita nggak boleh bertumbuh sendirian Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita harus punya mentor, kita harus punya orang yang bisa kita ajak bicara Bapak Ibu. Dan jangan pernah sungkan Bapak Ibu ya. Ya orang, ya kadang-kadang kita punya pikiran, aduh nanti ngerepotin orang. Ya kalau kita punya pikiran yang seperti itu, akhirnya kita akan merasa sendirian Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita memiliki waktu untuk membangun hubungan dengan orang lain, tapi ini juga Bapak Ibu, milikilah waktu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui saat teduh seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini Bapak Ibu, karena saya percaya bahwa Tuhan itu bisa berbicara lewat media apa aja. Dan Tuhan bisa berbicara lewat siapa aja yang mengerti, katakan haleluya Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, sekali lagi pesannya singkat aja Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu hidup seperti Elia Bapak Ibu, yang burn out, kemudian kita merasa kesepian, lalu memandang diri kita salah, dan kemudian kita melihat situasi dengan cara yang salah juga Bapak Ibu. Itu akan mengakibatkan cara berpikir kita salah, kita akan mengambil keputusan-keputusan juga salah Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, gak masalah kita minta pertimbangan orang lain Bapak Ibu. Kita gak masalah juga kalau Bapak Ibu hubungi saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau sharing dengan saya. Yang penting gini Bapak Ibu, terbuka Bapak Ibu ya. Jangan bertele-tele ya, langsung straight to the point. Saya begini Pak Pendeta. Nah gitu ya Bapak Ibu. Kalau muter-muter, jadi kan kita mesti nebak-nebak ya Bapak Ibu ya. Yang mengerti katakan haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi
kelelahan akan bisa semakin parah Bapak Ibu, ya kalau kita juga seringkali kita merasa kesepian Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan pernah bertumbuh sendirian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya komunitas, Bapak Ibu belum punya keluarga rohani, Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan komunitas kami Rumah Harmoni Bapak Ibu. Kita juga anggotanya belum terlalu banyak Bapak Ibu, dan kita semua keluarga di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat renungan pada pagi hari ini ya Bapak. Hari ini kami belajar kalau nabi besar sekelas Elia saja bisa mengalami burnout, bisa mengalami depresi karena kelelahan, karena kesendirian, karena stres, karena merasa dirinya gak mampu. Kami percaya diri kami juga gampang untuk terkena depresi atau burnout. Hari ini ya Bapak, ajar kami supaya kami punya hubungan dengan orang lain. Kami punya keluarga rohani yang mampu membackup kehidupan kami, mendukung kehidupan kami, membuat kami nggak sendirian ya Bapak. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalaupun ada beberapa di antara kami yang hari ini sedang mengalami jalan buntu, kami nggak tahu lagi apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Hari ini ya Bapak, berikan kekuatan, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dan kalaupun hari ini kami gagal, jangan biarkan kami terus ada di dalam kegagalan ya Bapak. Angkat kehidupan kami kembali, karena kami percaya Engkau mengasihi kami lebih dari apapun juga. Hari ini ya Bapak, hamba mau berdoa, kuatkan dan teguhkan iman setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu buat setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.